Bedanya anak kecil zaman dahulu dengan anak kecil sekarang. Anak kecil zaman dahulu usia SD. Saya potret ini dari kisah yang terjadi pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu penduduk Hijaz datang rombongan kepada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah waktu itu, untuk memberikan ucapan selamat, memberikan doa tentang kepemimpinan yang diemban oleh beliau. Di antara rombongan itu ada anak kecil usia SD. Sang khalifah mengatakan begini, sing mlebu wong sepuh-sepuh wae ya, sing dewasa-dewasa. Arek cilik-cilik nang jaba ya, insyaallah. Tapi anak kecil ini kemudian mengatakan begini, wahai sang khalifah, sesungguhnya ukuran kedewasaan itu terletak pada keterampilan berbicara dan terjaganya hati. Manakala ada seorang anak kecil yang mampu untuk berbicara dan menjaga hatinya, sesungguhnya dia berhak untuk bicara. Dan andai kata yang berhak bicara, yang berhak mendapatkan kemuliaan dan kebaikan itu adalah orang yang dewasa, orang yang lebih tua, ketahuilah yang hadir di sini banyak yang lebih tua darimu, wahai sang khalifah. Harusnya yang jadi khalifah itu adalah yang lebih tua darimu. Maka sang khalifah langsung terdiam melihat logika dan kecerdasan anak kecil ini, dan anak kecil ini kemudian dipersilakan, ya wis nek ngono silahkan kamu memberi nasihat. Anak kecil ini tampil memberi nasihat di depan presiden. Ya. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekhalifahan, kepemimpinan ini adalah amanah. Jangan sampai engkau terjebak pada panjangnya angan-angan dan banyaknya pujian. Karena sesungguhnya kalau engkau terjebak pada panjangnya angan-angan dan pujian, sungguh aku khawatir engkau tergelincir ke neraka. Sang khalifah ini kemudian tercengang luar biasa dengan nasihat yang sangat mantap ini, dan kemudian bertanya, umurmu berapa? 12 tahun. Riwayat lain menyebutkan 9 tahun. Perhatikan, anak kecil umur 9 atau 12 tahun ini sudah sehebat itu bisa menasehati presiden. Anak kecil yang kedua, saya ceritakan, suatu ketika Imam Abu Hanifah itu berjalan, kemudian ketemu anak kecil, juga usianya kurang lebih sekitar 9 tahun. Imam Abu Hanifah yang lembut hati ini kemudian menasihati anak kecil, wahai anak kecil, kamu ini pakai sepatu yang terlalu tinggi, yang dari kayu, pakai kelompen. Kelompenmu terlalu tinggi nak, hati-hati ya kalau berjalan, biar kamu nggak jatuh. Anak kecil kemudian menyebut, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Siapa namamu wahai Tuan? Namaku Nu'man. Oh, engkaukah itu yang disebut sebagai Imam Agung, ya, Imam Hanafi itu? Bukan aku yang menyebut diriku begitu. Itu karena masyarakat yang husnudon kepadaku dan menyebut aku sebagai Imam Agung. Wahai Imam Agung, hati-hatilah. Sesungguhnya pujian dari masyarakat, sebutan dari masyarakat itu bisa membengkokkan hati. Dan jika hatimu itu bengkok karena pujian itu, sungguh neraka bisa menjadi tempat tinggalmu nanti. Imam Abu Hanifah langsung nangis tersungkur dan berterima kasih kepada anak itu. Lihat betapa hebatnya anak laki-laki, anak-anak kecil pada zaman ketika pendidikan itu masih kental dengan edukasi nabawi. Kecil-kecil sudah menjadi hebat, sudah bisa menasihati presiden, sudah menasihati ulama. Dan sekarang kita dalam posisi anak kecil sekarang ini bisanya kalau ke istana itu menyanyi. Nah, tahu ya bedanya sekarang ya? Bedanya zaman kita dengan zaman edukasi nabawi itu terlalu jauh. Nah, itu sebabnya pertemuan hari ini kita berikhtiar agar bagaimana anak-anak kecil kita ini tumbuh melampaui umurnya. Tumbuh melampaui umurnya. Nah, sekarang ini banyak anak yang sudah balik, tapi perilakunya kayak anak kecil, masih main-main saja. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan lebih parah daripada itu.